Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Santri dan murid untuk melanjutkan dari video volume pertama dengan judul Lakune Ilmu Sapu Jagat, guru melanjutkan untuk volume yang kedua. Untuk volume yang kedua, guru memperjelas khususnya kepada guru wali bait dan murid dan santri sampai masa-masa ke depan, masa-masa yang akan datang. Karena ilmu sapu jagat atau ilmu yang disampaikan guru atau yang diajarkan, bahkan yang dituliskan, sesungguhnya ilmu itu sejak peradaban ribuan sebelum Masehi ya. Bila sedikit guru memberi kesimpulan, ilmu sapu jagat yang dikumpulkan disebut menjadi Iqra, itu dulu adalah ilmunya para Pandawa lima. Maka di situ terikat dan terkait dengan beliau Kanjeng Sinun yang Musemar. Di situ pun juga masih terkait dan terangkai dengan leluhur yang lain juga. Termasuk di situ ada Yang Ismoyo Jati, ada Yang Pikulun, ada Yang Betoro Guru. Namun karena itu sulitnya dibuka kecuali bagi manusia orang-orang dapat diwariskan ilmu itu. Dan memang sudah dijanjikan dari sejak masa lampau dan kelak pun akan ilmu itu diturunkan kembali tatkala bangsa manusia rusak dan dunia sudah poranda, ilmu itu pun sudah akan diturunkan kembali. Melalui video ini guru menyarankan atau membuatlah konsep atau aturan untuk mewariskan sampai regenerasi dalam waktu yang tak terbatas. Maka guru membuatlah suatu syarat atau aturan agar kalian yang mewarisi ilmu ini, kalian betul-betul menjadi manusia pilihan, manusia mampu yang mampu dan dimampukan mendidik orang lain, sehingga kalian pun mampu akan menopang agar Islam tidak rusak. Kalian akan mampu menopang bangsa dan negaramu agar betul-betul tidak seperti tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun kemarin. Sedikit guru memberi ulasan, sesungguhnya yang disebut penjaga Islam adalah dialah yang mewarisi ilmu Iqra. Itulah yang disebut. Maka di dalam kitab diterangkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu terjaga. Manusia salah memahami yang dimaksud Quran bukanlah kitab Al-Quran yang diajarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan Al-Quran yang diajarkan di dunia di mana-mana pun beredar yang sampai 30 juz. Yang dimaksud adalah Al-Quran terjaga. Di situ terangkai. Kunci plotnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu terangkai dengan ilmu-ilmu yang lain. Satu contoh dengan Islam, dengan sholat. Di situ semua terangkai kesempurnaan. Maka siapapun yang mewarisi Islam, dia pasti akan tahu di mana dibelokkan. Itulah maka kenapa orang-orang terdahulu memberi statement bahwa Islam adalah terjaga. Sampai mulai rumus pertama Islam diciptakan dan sampai batas waktu yang tak terbatas. Pasti ada yang menjaga Islam. Yang menjaga Islam itulah tahu di mana nanti penipuan Islam itu dibuat. Di mana Islam itu dibelokkan. Semoga khususnya murid dan santri dan guru wali bait, kalian adalah generasi Islam tunggal. Sedangkan di dunia tidak ada dan di negara Kesatuan Republik pun tidak akan pernah ada yang tahu di mana Islam dibelokkan orang-orang terdahulu dan digunakan kepentingan orang-orang sekarang untuk menipu di antara teman-teman dan saudaranya. Semoga para murid dan santri sangat paham dengan apa yang dimaksud bahwa Islam adalah terjaga. Para murid dan santri, guru membuatlah suatu aturan, tolong ini disimpan dan dipelajari dan ini dijalankan sebagai untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan agar dunia tidak rusak sehingga manusia mendapatkan Islam betul-betul Islam sesuai apa yang diharapkan Sang Maha Pencipta. Santri dan murid khususnya guru wali bait atau juga santri-santri sepuh
Ilmu sapu jagat atau yang disebut guru memberi nama ilmu Iqra. Ini sejak kurang lebih 2000 tahun 2005 guru sudah tidak mengajarkan lagi atau guru tidak mengangkat santri untuk dimasukkan tentang ilmu ini. Maka melihat keadaan dan sudah waktunya dunia direnovasi oleh alam dan guru pun juga ikut mewarnai renovasi alam, sehingga ilmu ini pun sudah mulai disusun kembali oleh guru, dan ilmu ini pun akan sampai terus dan menerus sebagai generasi saya dan generasi Islam, khususnya kalian adalah generasi Jawa, karena ilmu ini terangkai tentang Islam dan Jawa, dan inilah tunggak dan tiang-tiang yang memperkuat apa-apa yang ada di Jawa dan apa-apa khususnya yang ada di bumi Pancasila. Para murid dan santri, sesuai dengan konsep, diberilah judul di sini Lakune Ilmu Sapu Jagat. Di sini ada dua para pemirsa ya. Ada satu, ada dua. Untuk menjalankan atau untuk mewariskan ilmu sapu jagat atau untuk menurunkan ilmu sapu jagat, di sini ada satu, ada dua. Maka ada dua pelaku. Satu, murid santri sebagai yang terdidik, dan di sini nanti ada guru wali bait sebagai penghantar atau yang membuka sesuatu hal tabir misteri. Maka di sini guru memberi suatu acuan atau kitab, semoga ini dicatat. Satu contoh, semoga ini menjadi patokan bagi generasi baik santri sepuh atau guru wali bait atau juga santri-santri yang ke depan ya. Untuk mendapatkan atau masuk ke ranah alam-alam Tuhan atau memahami sandi-sandi alam semesta, guru memberikan banyak syarat. Satu contoh ada huruf A. Sebagai santri yang akan diajarkan atau yang mendapatkan masuk ke alamnya Sang Maha Pencipta, ini tolong betul-betul diperhatikan, karena pun guru semakin hari usia pun tambah tua. Guru pun ada batas waktu di dunia, tatkala kewajiban guru sudah selesai semua, guru pun akan kembali kepada para moyang di sana. Maka sebelum batas waktu di dunia, guru sudah mempersiapkan banyak hal, terutama dengan kitab-kitab seperti ini ya. Syarat pertama, usahakan manusia atau murid santri itu yang akan diajarkan di situ betul-betul sehat jasmani dan rohani. Mengapa guru memberi statement atau standar ini? Para murid dan santri, sebagai pewaris Islam atau sebagai guru yang tepat dan guru yang benar, guru harus sehat jasmani. Maka sejak dulu dan sampai kapanpun dan leluhur kita pun sudah memastikan bahwa yang disebut guru adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Secara fisik, sebagai guru tidak boleh cacat. Itu barometer standar mutlak yang tidak boleh. Maka guru menyarankan untuk mewariskan ilmu guru atau ilmunya leluhur, ini harus sehat jasmani. Rohani pun sehat. Maka betul-betul disaring kelak. Kalau di sini tidak terpenuhi, jangan sekali-sekali makhluk atau manusia itu jangan diturunkan ilmu ini kepada mereka. Itu nanti tubuhnya tambah rusak, rohaninya tambah rusak, dan ilmu itu pun akan kembali kepada haknya. Sesungguhnya ilmunya Tuhan atau ilmu Sang Maha Pencipta atau ilmunya yang Maha Kuasa itu hanya boleh dimampukan. Nomor satu syarat tubuh manusia yang membawa ilmu itu sehat jasmani. Artinya bentuk tubuh adalah simetris sesuai kodrat manusia. Kaki, tangan, mata semua tidak boleh cacat, tidak boleh rusak, tidak boleh di antara salah satu itu rusak. Inilah pentingnya para murid dan santri, guru menyampaikan syarat yang harus dipenuhi dari tubuh dan rohaninya. Dua, guru berharap kepada generasi sampai waktu yang tak terbatas. Dewasa akal pikirannya. Maka guru wali bait dipesankan kepada guru melalui video ini. Tatkala murid dan santri akalnya belum dewasa, mungkin usianya cukup, usianya sudah tua, tapi akal pikirannya masih seperti anak-anak. Suka marah, suka mementingkan diri sendiri, suka pamer, suka ingin dipuja. Guru berpesan,
Jangan sekali-sekali manusia itu diturunkan ilmu itu. Ilmu itu nanti akan dibuat membohongi orang dan dibuat menipu orang, dibuat akan membuat kerusakan di muka bumi. Karena akal pikirannya belum dewasa. Maka guru berpesan, sesungguhnya ilmu yang diwariskan leluhur melalui guru ini ada sesuatu hal yang sangat istimewa. Maka guru memberi syarat, terutama dewasa akal dan pikirannya. Betul-betul diperhatikan. Ada syarat yang ketiga para murid. Untuk mencapai dan mendapatkan ilmu warisan dari para moyang, usahakan harus berkeluarga. Ya. Berkeluarga itu banyak maknanya, terutama nomor satu harus sudah menikah. Yang dimaksud menikah, usahakan dalam posisi masih status berkeluarga, bukan tercerai-berai. Artinya diharapkan oleh guru, hindari kata duda. Ya. Karena kenapa? Pembawa kebenaran di alam dunia, standarnya sehat jasmani dan rohani. Dewasa akal dan pikirannya, artinya manusia ini harus dan wajib berkeluarga. Bila pria, dia akan mempunyai istri. Bila dia berkeluarga, dia sehat jasmani dan rohani. Minimal pasti dia akan menghasilkan keturunan. Ini tolong diperhatikan. Karena membawa ilmu apa yang disampaikan guru tidaklah seperti yang digambarkan manusia. Tidak hanya baca lantas dia mengerti, tidak. Karena itu adalah regenerasinya Sang Maha Penguasa di alam dunia ini. Ada syarat yang keempat juga para pemirsa. Sudah menyelesaikan laku 5 dan laku 7 di kitab yang sudah diberikan guru. Diberilah judul kitab itu Kitab Rasul atau dengan judul Kitab Tripitaloka. Di antara dari kitab atau laku 5 dan laku 7 itu semua sudah disiapkan guru sebagai alat atau metode untuk membersihkan karma manusia, untuk membentuk tubuh manusia, membersihkan akal dan pikiran manusia. Maka guru sudah mempersiapkan yang disebut laku 5 dan laku 7 ini harus disiapkan. Usahakan setiap manusia baik negara atau bahasa apapun, usahakan tetap memakai suatu kalimat yang di kitab Rasul itu. Satu contoh, barangkali orang itu orang Jepang, atau orang itu orang Inggris atau orang Afrika. Memang sulit kalau ini bukan orang Islam atau bukan orang Jawa. Karena di kitab yang disampaikan guru, yang dibagi guru kitab Rasul, itu ada kalimat-kalimat Quran, ada kalimat tahlil, la ilaha illallah ada. Di situ ada kalimat, di situ subhanallah, karena itu harus dilakukan. Karena itu adalah bahasa yang terkonek dengan alam dan terkonek oleh tubuh. Maka guru mewajibkan dan mengharuskan. Bagi manusia yang akan mewarisi ilmu seperti ini, laku 5 dan laku 7, kalimatnya jangan dirubah sesuai apa yang sudah dibekali guru di kitab itu. Para murid dan santri, untuk syarat yang kelima, untuk mencapai, ini yang paling penting ya ini. Untuk mencapai ilmu sapu jagat, karena untuk penyempurnaan dari kehidupan manusia, guru menyarankan atau memberi syarat minimal 2 tahun setelah dibaiat. Ini diulas oleh guru sedikit ya. Di dalam penjelasan tadi para santri ya, minimal 2 tahun setelah dibaiat. Jadi artinya begini para pemirsa, untuk masuk ke alam sana atau juga yang disebut nanti bangsa manusia, kalian akan masuk atau melalui yang disebut surga, di atasnya nanti ada namanya swarga loka, tempat kemuliaan yang sangat dimuliakan, dan bahkan nanti ada yang disebut nirwana. Manusia di sana betul-betul dibutuhkan manusia yang berkualitas, semuanya berkualitas. Maka dengan demikian guru berharap minimal para murid dan santri 2 tahun menjalankan ilmu guru. Meskipun tidak genap menjalankan, tapi minimal guru sudah memberi barometer. Setelah dibaiat, sedikit belajarlah, mengertilah, ritualah, ibadahlah sesuai yang diajarkan guru. Dengan guru memberi standar 2 tahun, paling tidak pikiran, tubuh, akal, kemampuan, kecerdasan Anda sudah mulai berubah. Itulah yang diminta guru minimal, maka guru berharap 2 tahun baru bisa dinaikkan
atau dimasukkan di tempat-tempat yang sangat jarang bagi manusia itu masuk ke frekuensi itu. Lantas di era sekarang guru pun juga mempertimbangkan. Banyak murid santri yang baru yang usianya sudah dilebihkan ya para pemirsa. Ini juga informasi yang sangat bagus bagi murid santri yang baru yang usianya sudah rata-rata di atas 50. Maka guru kemarin mempertimbangkan juga bermusyawarah dan juga memohonkan kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana manusia ini sudah jeripayah dengan tekad yang kuat, bahkan mengeluarkan harta yang meskipun harta itu sangat berat bagi mereka dengan usia yang sudah cukup. Kalau ini dididik terlalu lama, ini kalau tidak selesai itu pun juga menjadikan hal yang kurang baik. Maka berbahagia dan bersyukurlah bagi murid santri yang baru yang usianya sudah cukup. Dengan demikian aku selaku guru dan pembinamu dengan waktu yang cepat guru mempersiapkan semoga kelak kalian setelah di dunia kalian kembali di sana betul-betul kembali kepada ilahi Robbi. Itu hal yang dipertimbangkan oleh guru. Namun bagi murid santri yang masih statusnya agak muda, mungkin butuh waktu yang agak lama. Karena apa? Masih banyak ilmu yang Anda harus pahami. Inilah informasi terutama bagi santri yang usianya, santri baru yang usianya sudah tua. Tidak usah berkecil hati, tidak usah membutuhkan waktu yang lama. Bulan-bulan depan, tahun-tahun ke depan sudah disiapkan guru banyak hal, terutama apa yang Anda inginkan bisa ketemu atau masuk di alam surga sana, atau kembali kepada Allah, atau kembali ilahi Robbi, sudah disiapkan sejak kemarin oleh guru. Itulah para murid dan santri untuk syarat yang kelima. Untuk syarat yang keenam, ini juga sangat penting para pemirsa. Ini saya sampaikan khususnya para guru wali bait. Dari syarat keenam ini, ekonomi aman atau ekonomi kuat ya. Guru tidak berharap, guru pun tidak menginginkan kembali tatkala manusia membawa ilmu atau yang mewarisi ilmu Islam, atau sebagai regenerasi dari leluhur kita yang di Jawa yang membawa ilmu ini dalam keadaan ekonomi yang kurang baik atau ekonomi yang lemah. Yang dikhawatirkan guru nanti dengan ekonomi yang kurang baik, ekonomi yang kurang kuat karena ilmunya yang sangat tinggi, itu sangat dimungkinkan manusia itu akan bisa menipu orang dan bisa membohongi orang dengan kemampuannya itu. Maka khususnya murid dan santri juga wali bait, guru sangat berpesan ke depan untuk mengangkat santri sebagai pewaris ilmu. Betul-betul disaring ekonominya yang betul-betul kuat. Paling tidak jangan sampai terlilit masalah tentang piutang-piutang. Mengapa guru kok seperti itu? Sudah bertahun-tahun guru menganalisa dan guru sudah mewariskan ilmu yang sangat luar biasa. Namun guru karena sangat sayangnya kepada murid sehingga guru kadang tidak memperhatikan ekonominya. Ekonominya kurang baik, kadang diberilah ilmu yang sangat tinggi dan sangat luhur. Sehingga kadang perilaku murid yang dibekali ilmu pun kadang mempunyai perilaku yang kurang baik di alam dunia ini. Sehingga menjadikan perbuatan yang tidak baik bagi manusia yang berilmu atau tidak pantas bagi manusia pewaris-pewaris hal-hal yang sangat istimewa di dunia. Maka kembali lagi guru berpesan kepada generasi khususnya guru wali bait. Murid yang akan dinaikkan, tolong dikuatkan ekonominya dulu, atau paling tidak kembali lagi. Jangan terbelit tentang masalah alam dunia. Untuk syarat ketujuh para santri, harus bisa mengucapkan doa sapu jagat, mengerti arti dan maknanya. Ya, seperti apa yang di video volume pertama, ajarkan mau tidak mau, baik itu orang non-muslim atau orang yang tidak bisa berbahasa Islam. Ini harus diajarkan, harus bisa mengucapkan, diterangkan sedikit makna dan artinya sudah cukup. Karena manusia tanpa bahasa, manusia tidak mengerti bahasa, manusia itu arah pikirannya tidak terarah. Maka guru mengharuskan, mewajibkan yang mewarisi ilmu ini, ajarkan harus mampu bisa mengucapkan. Meskipun tidak bisa mampu mengucapkan kalimat Quran yang lain,
Namun hal-hal yang pokok terutama tentang kalimat yang disebut sapu jagat harus bisa dipahami dan harus bisa membunyikan. Syukur-syukur kalau lebih fasih. Para murid dan santri sudah diulas dari video yang pertama yang disebut kalimat sapu jagat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah para murid dan santri, guru berpesan begitu pentingnya. Alhamdulillah untuk video yang kedua tentang syarat sebagai masuk ke ranah ilmu para leluhur, guru sudah memberikan satu barometer dan standar yang harus dipenuhi untuk regenerasi. Ini nanti video pun masih berlanjut sangat panjang ya para pemirsa. Untuk malam hari ini alhamdulillah diselesaikan 2 video dulu. Semoga apa yang disampaikan guru bermanfaatlah kepada kalian, khususnya bangsa manusia. Dan lebih khusus guru pun mengucapkan berbahagialah dan bersyukurlah kalian, terutama murid-murid yang mengikuti jejak dan perjalanan guru. Dan bersyukurlah kalian yang murid-murid baru dengan jerih payah, dengan syarat yang disampaikan oleh guru memang berat. Guru memastikan melalui video ini, berbahagialah kalian. Kalian tidak salah memilih guru. Dan aku sebagai gurumu, aku bisa kau percaya di alam dunia sampai di alam akhirat. Itulah kepastian yang aku sampaikan. Semesta pun menyaksikan. Para moyang dan leluhur pun menyaksikan apa yang telah aku perbuat di alam dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.